Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, tokoh terkenal dalam sejarah Islam, khalifah kedua setelah Abu Bakar yang dikenal sebagai Amirul Mukminin, contoh pemimpin yang adil, tegas dan bertanggung jawab. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berjaya. Romawi dan Persia, dua superpower dunia kala itu, berhasil ditaklukkan tentara Islam. Tapi, Umar tetap menjaga kesederhanaannya, merakyat dan tidak jumawa. Umar tak membangun istana megah untuk dirinya, tak jua hidup bermewah-mewah seperti raja-raja lainnya. Ia seakan memberi contoh, beginilah Islam sesungguhnya. Lahir pada 583 Masehi, Umar berasal dari Bani Adi, suku Quraisy Mekah. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab berada dalam barisan Abu Jahal CS, sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tubuhnya yang kekar dan kuat membuat ditakuti orang-orang saat itu. Namun ketika sudah memeluk Islam, ia berada di garda terdepan membela Rasulullah dan menjadi salah satu khalifah yang paling berpengaruh. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar sangat membenci Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam. Nabi Muhammad dianggap memecah belah Quraisy karena dakwanya membuat sebagian dari penduduk Mekah saat itu memeluk Islam, meninggalkan agama leluhur menyembah berhala. Suatu ketika, Umar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat berjalan ke rumah tempat Rasulullah sering berkumpul dengan pengikutnya, Umar tiba-tiba diinformasikan seseorang bahwa adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya sudah memeluk Islam. Umar murka, bergegas menuju ke rumah Fatimah di mana mereka sedang belajar Al-Quran bersama Khobab. Umar menampar saudara perempuannya hingga berdarah. Lalu dia merasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk menunjukkan di mana lembaran Al-Quran yang tadi dibaca. Sang adik tak mau memberikan karena Umar dianggap belum suci karena masih kafir. Umar kemudian mandi lalu baru diizinkan memegang lembaran Al-Quran itu. Dia pun mulai membaca surat Toha yang tertulis di lampiran itu, yang artinya, memang Aku adalah Allah, tak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berdoalah untuk mengingatku. Umar sangat tersentuh dengan ayat-ayat suci itu. Ia meyakini itu bukan tulisan manusia. Mendengar perkataan Umar, Khobab yang bersembunyi kemudian keluar dari dalam rumah dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untuk Anda. Tampaknya doa Nabi Muhammad tadi malam telah dikabulkan." Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan satu di antaranya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal, siapapun yang engkau suka." Umar kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan bersyahadat di depannya. Menurut riwayat, Umar berusia 39 tahun saat itu. Berbeda dengan yang lain yang menyembunyikan Islamnya di awal-awal karena takut dimusuhi kafir Mekah, Umar justru mengumumkan ke orang-orang dirinya sudah menjadi muslim. Alasannya, dia sudah meyakini bahwa Islam benar dan kebenaran harus disampaikan. Raja tak beristana. Umar menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ia juga ikut hijrah ke Madinah saat diperintah dan tak pernah absen mendampingi Rasulullah di medan perang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Umar sangat terpukul. Abu Bakar menghiburnya. Pada saat itu muncul perselisihan di Madinah, siapa yang akan mengambil tanggung jawab pemimpin. Kaum Ansar menginginkan kepemimpinan jatuh kepada mereka sebagai penduduk asli Madinah. Umar menentangnya. Ia berbicara kepada umat Islam tentang karakter hebat Abu Bakar, orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad, dan menyarankan untuk menjadikan khalifah pertama Islam.
Sarannya akhirnya pun diterima. Sebelum wafat, Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya. Umar sempat menolak, tapi Abu Bakar kokoh dengan pendiriannya. Umar akhirnya mengambil tanggung jawab menjadi khalifah kedua. Dia mengikuti jejak Nabi Muhammad sepenuhnya. Umar membangun pemerintahan Islam yang kuat. Setelah Romawi takluk di akhir pemerintahan Abu Bakar, Umar melanjutkan misi menggempur Persia. Alhasil, Kekaisaran Persia dan Bizantium runtuh di hadapan tentara Islam. Dalam 10 tahun kekuasaannya yang mulia, seluruh kaisar Persia, Suriah, Palestina, Mesir, dan sebagian Turki berada di bawah panji-panji Islam, dan bangsa-bangsa memasuki lapisan Islam. Umar bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang administrator yang sangat baik. Karena itu dia adalah pendiri sebenarnya dari sistem politik Islam. Dia membekukan hukum keilahian dalam sistem pemerintahan. Dia melindungi keamanan internal dengan memperkenalkan pasukan. Dia memberikan uang kepada orang miskin dan membangun markas dan benteng untuk keamanan pasukan Islam. Dia mendirikan kota-kota baru untuk pertumbuhan budaya dan peradaban Islam. Ia meningkatkan pertanian dan ekonomi negara Islam. Ia mendirikan sistem pendidikan di negara Islam. Singkatnya, dia adalah pendiri negara Islam yang hebat. Pendakwa Ustadz Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Umar adalah panutan bagi setiap Muslim. Dia adalah perwujudan keadilan, prinsip, kesolehan, dan kerendahan hati dan karakter. Dia memerlukan semua perannya, baik pribadi ataupun profesional, dengan identitas, dan tidak ada satu contoh pun yang dapat ditemukan yang menunjukkan bahwa dia melakukan perannya kurang sempurna. Sebagaimana dikisahkan Ustadz Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dalam tausiahnya, hingga pada suatu ketika ada raja dari negara lain yang berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Raja-raja tersebut bertanya kepada orang Madinah, "Di mana istana pemimpin kalian?" Orang Madinah pun menjawab, "Pemimpin kami tidak punya istana." Raja tersebut bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana pimpinan kalian? Rumahnya di mana?" Orang Madinah pun menjawab, "Kalau mau bertemu dengan pimpinan kami, biasanya ada di masjid. Kalau tidak, biasanya di halaman masjid, ada di pohon rindang, biasanya pemimpin kami tidur di sana." Ketika ditatangi, benar saja, raja itu kaget dan terkagum-kagum melihat Umar, seorang pemimpin besar yang memiliki pasukan terkuat di bumi saat itu, hanya tidur di halaman beralaskan tikar dan membaur dengan masyarakat. Tidak ada istana ataupun tempat kerajaan. Ketika bertemu dengan Umar, raja tersebut mengatakan, "Engkau bisa tidur karena engkau telah berlaku adil, sementara kami masih bersikap tidak adil, masih takut kehilangan tata, masih takut harta dicuri." Masya Allah, itulah kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang zuhud, raja tanpa istana. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga termasuk khalifah kedua Islam. Umar merupakan di antara 4 khalifah yang digolongkan sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, dari rumpun Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim.
Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq atau orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada waktu itu adalah sesuatu yang langka di masa itu. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Pada awal dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab begitu memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Namun setelah masuk Islam, Umar menjadi pembela setia Rasulullah SAW. Setelah menjadi khalifah kedua, kekuasaan Islam semakin meluas. Kerajaan Romawi dan Persia takluk di masa pemerintahnya. Bahkan Umar adalah pembebas pertama Masjidil Aqsa di Palestina. Umar wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak penyembah api atau Majusi saat mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Rahimakumullah Umar bin Khattab. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.